Halos, hari ini kita akan membahas salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Amerika. Pickett's Charge di pertempuran Gettysburg saat terjadi perang saudara di Amerika. Pagi itu 3 Juli tahun 1863. Medan perang Pennsylvania yang tenang sebelum badai perang pecah. Kedua pasukan yang berhadapan, Konfederasi dan Union. Jenderal Robert E. Lee dari Konfederasi sedang mempersiapkan serangan terakhirnya yang berani. Atau mungkin bisa dibilang nekat. 11.500 tentara Konfederasi berbaris rapi dalam formasi tempur. Ada 4 alasan mengapa Jenderal Lee melakukan invasi ke utara. Pertama, ia ingin meringankan tekanan Union terhadap Virginia. Kedua, Lee berusaha agar intervensi Eropa mendukung Konfederasi dalam menghadapi Union. Ketiga, dengan menghasilkan kemenangan di wilayah musuh, maka Lee dapat melemahkan moral Union. Keempat adalah untuk mengancam pusat pemerintahan Union di Washington D.C. dan Philadelphia. Kembali ke medan pertempuran di Gettysburg, di hadapan mereka terbentang padang rumput seluas 3/4 mil yang harus mereka seberangi. Para jenderal di bawah kepemimpinan Lee diantaranya adalah Letnan Jenderal James Longstreet, Komandan First Corps. Ia menentang rencana serangan frontal, lebih memilih manuver mengitari sayap Union. Dan karenanya, ia enggan memberikan perintah serangan. General James Longstreet adalah salah satu komandan terpercaya Lee. Bahkan dengan tegas menentang strategi serangan frontal ini. Tapi Lee tetap pada pendiriannya. Berikutnya adalah Mayor Jenderal George E. Pickett, komandan divisi. Divisi yang dipimpinnya masih segar. Belum terlibat pertempuran di Gettysburg. Pickett sangat ingin mendapatkan kemenangan pertamanya. Tidak seperti Lee yang menjadi lulusan terbaik West Point. Pickett adalah lulusan terakhir di kelas 1846 Akademi Militer West Point. Komandan divisi lainnya adalah Mayor Jenderal Isaac R. Trimble. Seorang jenderal tua berusia 61 tahun dengan semangat bertempur yang membajak. Dan di ujung sana, pasukan Union yang dipimpin Jenderal George Smith telah mempersiapkan pertahanan yang kokoh di Cemetery Ridge. Mayor Jenderal George Gimet adalah seorang insinyur dan baru 3 hari dilantik menjadi Panglima Divisi Potomac. Smith sangat terkenal dengan kemampuan pertahanannya yang solid. Berikutnya adalah Mayor Jenderal Winfield Scott Hancock, komandan dari Korps KI. Kehebatannya dalam memimpin pertempuran memberikan julukan The Superb. Hancock, saat pertempuran ini, ia bertanggung jawab untuk pertahanan di sektor Cemetery Ridge. Komandan brigade saat itu adalah Alexander S. Webb yang memimpin Brigade Philadelphia. Kepemimpinannya terbukti mampu menahan serangan di pusat serbuan dan memperoleh Medal of Honor dalam pertempuran tersebut. Pertempuran pun dimulai. Konsep operasi Lee akan diawali dengan bombardemen artileri. Secara masif, lebih kurang 150 meriam ditembakkan secara terus-menerus selama 2 jam untuk meluluh lantakan pertahanan Union. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan serangan infanteri. Tidak kurang dari 12.500 prajurit infanter akan menyerang pertahanan Union dalam formasi. Pasukan ini akan memfokuskan pada target Copse of Trees, rumpun pohon kecil, sebagai titik fokus penyerbuan dengan jarak serbuan sekitar 1 km, melewati medan terbuka. Formasi serangan dilakukan oleh Divisi Pickett dari Virginia, menyerang dari sayap kanan. Di pusat serangan, Divisi Pettigrew North Carolina menyerang dengan formasi yang disiplin dan solid. Di sayap kiri serangan, pasukan dari Divisi Trimble North Carolina Mississippi. Pasukan Konfederasi melakukan serang dengan total 9 brigade infanteri dalam 3 gelombang serbuan. Asap mesiu menggelayut tebal di udara. Namun yang tidak diketahui Lee, sebagian besar tembakan meriam ini meleset terlalu jauh. Kemudian tibalah momen yang mendebarkan. Di bawah komando Jenderal George Pickett, ribuan tentara Konfederasi mulai bergerak maju. Bayangkan pemandangan heroik sekaligus mencekam ini. Brigade-brigade tentara berbaris rapi melintasi padang terbuka. Bendera berkibar di bawah tembakan artileri Union yang mematikan. Major Smith telah menyusun strategi bertahan yang sangat solid dan terorkestrasi dengan baik. Ia memanfaatkan semua kontur di Gettysburg untuk keuntungan pertahanannya. Cemetery Ridge, sebuah bukit kecil dengan elevasi tinggi memberikan keuntungan tembakan dan sekaligus perlindungan tinjau dan tembak. Stonewall, tembok batu sepanjang 1/2 mil,
sebagai perlindungan dari tembakan lawan, sekaligus menyembunyikan artilerinya. Artileri terkonsentrasi di atas 80 meriam dalam posisi siap menembak sasaran dalam jarak jangkau. Meski jumlahnya lebih sedikit, namun penempatannya memberikan jarak pandang yang luas. Pasukan cadangan siap dikerahkan. Mereka adalah dari Brigade Segar yang siap menutup terobosan. Taktik defensive mid adalah membiarkan bombardemen dari meriam Konfederasi yang tidak akurat karena terlalu tinggi, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Berarti, divisi artileri tidak menghamburkan amunisi dan menyimpan amunisi artileri untuk mendukung serangan infanteri. Para penembak senapan diatur untuk menembak searah bertingkat dari belakang Stonewall, sehingga terlindung dari tembakan lawan. Serangan balik secara lokal untuk menutup penetrasi yang mungkin dilakukan oleh pasukan Konfederasi. Beberapa saat terjadi adu tembakan artileri dari kedua belah pihak. Asap hitam dan semburan api terlihat beringas di kedua sisi yang bertempur. Jenderal Louis Armistead memimpin pasukannya mencapai titik terjauh, sebuah tembok batu yang dijadikan pertahanan Union. Jenderal Meade memerintahkan untuk menghentikan tembakan meriam pasukan Union. Lee dan para komandannya berpikir bahwa serangan mereka berhasil menghancurkan artileri Union. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan. Ketika pasukan Konfederasi semakin bergerak mendekat dan memasuki jarak tembak efektif meriamnya, Jenderal Meade memerintahkan seluruh meriam Union untuk membombardir ke arah pasukan infanteri Konfederasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari setengah pasukan Konfederasi menjadi korban. 6.555 prajurit tewas, terluka, atau hilang. Ini adalah kekalahan telak yang mengakhiri mimpi Konfederasi untuk menginvasi utara. Jenderal Robert E. Lee terkejut melihat kenyataan tersebut. Ia memerintahkan seluruh pasukan membatalkan serangan tersebut. Ia menyadari kesalahan fatalnya dan meminta maaf kepada para prajuritnya. Lee akhirnya memerintahkan pasukannya ditarik mundur ke Virginia. Bersama dengan kekalahan di Vicksburg, peristiwa ini menjadi titik balik Perang Saudara Amerika. Terima kasih telah menyimak kisah bersejarah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang tertarik dengan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya.